Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dari SPD MPD calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bulukumba. Kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Bapak Pramli. Beliau adalah wali kelas 4 di SD Negeri 13 Salimba. Assalamualaikum Pak Ramli. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat Allah. Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya Pak ya. Sebab nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Bapak akan lakukan dalam kelas. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak akan lakukan. Dan mengapa kita melakukan percakapan tahap observasi, yakni sebagai percakapan awal sebelum Bapak nanti melakukan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga menghasilkan pembelajaran yang terbaik buat peserta didik. Begitu ya Pak ya. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai itu seperti apa Pak? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada hari ini terutama para murid, yaitu bagaimana cara mengintegrasi bagian tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Terus yang kedua, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan kontinu proses ini bagi makhluk hidup. Saya rasa itu dua pada hari ini. Oke, pelajaran dari tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai pada proses pembelajaran nanti, yakni mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan dan mendeskripsikan fungsi-fungsinya. Kemudian Pak, yang kedua, kira-kira bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan? Untuk pada pengembangan yang saya capai itu pertama pengembangan keterampilan profesional, terus selanjutnya inovasi kreatif, terus pengembangan diri dan pengembangan kepemimpinan. Oh, artinya dalam hal ini Bapak akan melakukan pengembangan keterampilan profesional, kemudian inovasi, kemudian pengembangan diri, kemudian pengembangan kepemimpinan yang baik. Kemudian Pak, yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, metode pembelajaran, ataupun dari metode pembelajaran yang Bapak ingin gunakan nantinya Pak? Untuk strategi pembelajaran, saya melakukan pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid. Dan itu selanjutnya saya akan menggunakan model pembelajaran yang berbasis masalah atau PBL atau dengan problem basic learning. Dan metode yang saya akan gunakan itu metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Oh begitu ya Pak. Jadi pembelajaran yang Bapak akan lakukan nanti yakni pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan murid. Kemudian yang terintegrasi dengan sosial emosional, kemudian ada juga model berbasis masalah atau problem basic learning atau PBL. Dan metodenya mungkin menggunakan diskusi kelompok ya Pak ya. Selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak akan gunakan dalam kelas nanti? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan agar lebih menarik terhadap siswa dan memudahkan, mungkin saya akan menggunakan LCD, laptop, dan buku serta buku pegangan siswa. Oh, artinya Bapak akan menggunakan TIK seperti LCD, laptop, kemudian buku panduan guru dan buku siswa yang layak. Yang selanjutnya, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran? Di hari apa dan jam berapa Pak? Insya Allah pembelajaran yang dilakukan pada hari Kamis jam petang. Baik Pak, pada hari Kamis yang pertama saya akan ke kelas Bapak dan saya akan melakukan supervisi kelas, dan saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak.
Nah, setelah Bapak nanti lakukan kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir ya Pak ya, yakni percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu dari SPD. Dan sebelum kita mengakhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita ini Pak? Untuk percakapan hari ini bisa mendapatkan gambaran tentang rencana dan apa yang perlu saya siapkan pada saat dilakukan observasi. Oke, baik Pak. Mungkin percakapan kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih atas waktunya Pak. Insya Allah kita akan bertemu pada hari Kamis yang pertama di bulan Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama menjelaskan zat materi beserta karakteristiknya dan melakukan percobaannya. Terus kedua, menjelaskan karakteristik wujud zat dan membandingkannya. Ketiga, menjelaskan perubahan wujud zat dan melakukan percobaan. Kita bagi kelompok. Ini kan ada 3 benda. Bapak, kerasnya wadahnya ada. Nah, ambil batu, salah satunya itu bisa batu, bisa kelereng, bisa kayu, salah satunya, bukan semuanya. Tidak mesti semuanya. Lalu coba tekan, kemudian amati. Coba amati tekan batunya. Nah, begitu baca. Makanya, bukan itu petunjuknya. Dicatat, siapa mencatat? Catat, ada tidak perubahan. Pak tadi kita sudah dipraktikkan. Benda padat kenapa? Benda padat tetap. Kalau benda cair, berubah mengikuti wadahnya. Atau mengikuti botol ini namanya wadah. Sama dengan ini, cuma jadi berbeda. Ucapan yang lebih banyak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak terkait dengan observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran Bapak sudah lakukan. Ya, Bapak, adapun beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana nih Pak perasaan Bapak terkait dengan adanya kegiatan observasi kelas yang ini Bapak sudah lakukan dari kelas? Alhamdulillah, sebagai guru sudah bekerja sangat bersama dengan beliau. Ya, alhamdulillah, kemudian Pak, bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, serta tahapan-tahapan apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Itu tentunya dengan cara merancang pembelajaran yang baik. Itu tadi kita merancang bagaimana proses pembelajaran terus untuk mengidentifikasi pengetahuannya, tentu kita membutuhkan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Terus selanjutnya merancang rencana pembelajaran dengan cara memilih metode dan strategi yang tepat. Untuk dari segi keterampilan, salah satu bersama dengan pengetahuannya kita mengidentifikasi keterampilan apa yang dibutuhkan oleh peserta. Iya Pak, artinya sih Pak ada dua provinsi yang Bapak di area pengembangan, yakni pengetahuan dan keterampilan. Adapun dari segi pengetahuan, yakni mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan pembelajaran serta merancang pembelajaran dengan cara memilih metode strategi yang tepat ya. Baik Pak, kemudian yang pertanyaan selanjutnya yang ketiga, menurut Bapak sejauh mana nih Pak pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau belum Pak? Saya sih sudah bisa beberapa
artinya sudah apa namanya sudah dijalankan dengan baik, namun dalam proses belajar itu terdapat kekurangan Pak ya. Baik Pak, menurut Bapak apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas Pak? Tentunya seperti itu kita sering mengalami beberapa hambatan itu di antara mana terkadang ada siswa yang kurang aktif dan Oh ya Pak, artinya kendala-kendala yang Bapak hadapi di dalam kelas apa namanya adanya siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran Pak ya. Nah, kira-kira apa nih Pak, kenapa hal ini bisa terjadi ya Pak ya? mungkin tentang kelompok Oh, artinya apa namanya dalam pembagian kelompoknya banyak siswa sehingga banyak peserta didik yang adanya peserta didik yang apa namanya kurang aktif dalam pembelajaran Pak ya. Jadi Pak, apa rencana proses pembelajaran ke depan yang apa namanya yang Bapak akan lakukan untuk memperbaiki kekurangan proses pembelajaran saat ini Pak? konsep dari bagaimana tadi dilakukannya kasus pembelajaran suatu kelompok itu peran saya membagi bagi banyak kelompok lagi dan siswa yang kurang dalam satu kelompok. Oh iya Pak, artinya Bapak akan melakukan strategi bahwa pengurangan jumlah dalam siswa satu kelompok Pak ya. Baik Pak, mudah-mudahan proses pembelajaran yang Bapak rencanakan hari ini akan berdampak kepada peserta didik nantinya Pak ya. Jadi Pak, kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Untuk perubahan mungkin bisa saja tapi secepatnya saya akan lakukan. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa apa namanya secepatnya direalisasikan. Dan selanjutnya saya berikan kepada kesempatan Ibu Dani sebagai pengajar praktik untuk memberikan informasi terkait jalannya diskusi pasca observasi kelas yang dilaksanakan. Terima kasih. Bagus sekali atas apa yang dilakukan oleh Bapak Anies dengan sejawatnya yaitu terkait coaching supervisi akademik. Saya lihat tadi percakapannya alhamdulillah sudah baik sesuai dengan alur kita. Coachingnya toh sudah sesuai dengan alur kita. Namun sedikit saya memberikan bukan mencari kesalahan ya, bukan mengoreksi, cuma sedikit memberikan masukan tadi dari strategi pembelajaran yang dibicarakan oleh Bapak, bahwa strateginya hanya membagi kelompok saja. Kan tadi permasalahannya bahwa pengetahuan anak-anak selama proses pembelajaran itu ada yang kurang aktif ya. Jadi alangkah baiknya juga dikasih metode pembelajaran yang menarik untuk anak-anak bisa diikuti, lakukan supaya bagaimana anak-anak itu bisa tertarik untuk pembelajaran tanpa dengan main apa kurang aktif ya, untuk minimalisir anak-anak peserta didik yang kurang aktif itu. Mungkin bisa diberikan metode pembelajaran yang menarik yang diferensiasi monoton sehingga anak-anak cenderung bosan. Saya kira itu saja. Yang lain daripada itu tadi tindak lanjut sudah juga sudah disampaikan oleh Pak. Lanjut seperti itu tadi ya kembali secepatnya tadi saya sarankan juga ada memberikan strategi belajar yang menarik dan mereka tertarik untuk mempelajari ini. Saya kira itu saja dari saya. Biasa hari ini semangatnya tetap semangat. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik Bu, terima kasih banyak atas kembali atau apa yang terkait dengan kegiatan percakapan observasi kita hari ini. Terima kasih banyak. Baik, akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan observasi, kemudian observasi kelas, dan hari ini percakapan pasca observasi. Dan saya ucapkan banyak terima kasih
kepada pengajar saya Ibu Rati Fitila SPD dan Bapak Panti dari kelas 4 dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.